Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin Solo Baru yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang kita hidupkan kemakmurannya bersama-sama secara berjamaah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini kita mendapatkan pahala besar. Kita sedang melaksanakan amalan soleh. Teman-teman, Pak. Kita sedang melaksanakan amalan soleh berjamaah. Dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan soleh kita semua. Allahumma amin. Ini bagian dari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Islam itu adalah nikmat terbesar, maka mari kita syukuri bersama. Afdalu ma u'tiya bihil abdu fid dunya al-Islam wa afdalu ma u'tiya fil akhirah ridwanullah azza wa jalla. Sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia adalah Islam, dan sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di akhirat adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mari kita syukuri karena kita berada dalam keimanan dan keislaman. Ini fadilah yang sangat besar. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya masih akan mengkaji terkait dengan tazkiyatun nafas. Bulan kemarin alhamdulillah kita sudah selesaikan 10 cara atau 10 kaidah yang tidak boleh kita lupakan ketika kita ingin mendapatkan kedamaian jiwa, ketentraman jiwa. Ada 10. Mulai dari menebalkan tauhid sampai yang terakhir, mengetahui berbagai macam jiwa, sifat-sifat jiwa dan juga tingkatan-tingkatannya. Hari ini saya akan kaji tentang melatih jiwa agar jiwa ini
terbiasa berbuat baik, dan terbiasa meninggalkan maksiat. Nah ini nih, penting ini. Tapi sebelum ini kita sampaikan, saya nanya dulu nih, mohon maaf. Ini hanya verifikasi, pertanyaan verifikasi. Iya atau tidak, sudah atau belum, itu aja. Apakah 10 kaidah tazkiyatun nafas itu sudah selesai saya sampaikan? Sudah atau belum? Kalau belum, sampai nomor berapa sekarang? 8. Nomor berapa? Bapak 8 betul? Baru 8. Nomor berapa, Bu? 6. Yang 1 8, yang 1 6. Benar semuanya, berarti belum kan? Karena kalau sudah ada yang jawab 10 berarti sudah. Oh ya sudah, berarti saya harus kembali ke kaidah dulu nih. Ini padahal berkaitan dengan melatih jiwa, itu sama dengan melatih jiwa, itu kan sama dengan mengolahragakan jiwa. Mengolahragakan jiwa. Oke, nanti ini kita bahas lain kali. Sekarang saya akan masuk ke 10 kaidah aja kalau gitu. Saya cek data saya kok sudah selesai ya, tapi oke. Saya kembali ke 10 kaidah tazkiyatun nafas. 10 kaidah agar kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang pertama tauhid, menapalkan tauhid. Yang kedua adalah ad-du'a miftahu zakatin nufus, berdoa. Sudah kita sampaikan. Yang ketiga adalah Al-Qur'anu manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Back to Quran, karena Quran itu adalah sumber dari tazkiyah dan juga penolong. Itu yang ketiga. Yang keempat, ittikhadul uswati wal qudwatil hasanah. Kita mengambil contoh atau teladan yang baik. Jadi untuk mendapatkan ketenangan jiwa harus ada contoh. Kan tanpa contoh tidak bisa. Terlalu susah. Yang kelima, at-takhalliyatu qabla tahalliyah. Mengosongkan diri sebelum berhias. Ini juga sudah kita sampaikan. Mengosongkan diri dari syirik, dari kafir, dari maksiat sebelum berhias dengan berbagai macam amalan soleh. Itu kaidah yang ideal. Walaupun dalam kaidah ini nanti ada turunan kaidah berikutnya. Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Yang ideal kalau tidak bisa dipakai, kalau tidak bisa diambil semuanya, ya diambil sebagiannya. Itu nomor 5. Nomor 6, ighlaqul manafidh allati tud'ifun nafsa. Menutup seluruh jendela yang membuat kita
hatinya lemah, menutup seluruh jendela yang menjadi penyebab hati kita lemah. Nomor 6. Nomor 7, tadzakkurul maut. Nomor 7 adalah mengingat kematian. Mengingat kematian dan juga mau tidak mau kita pasti akan bertemu dengan Allah SWT. Ingat bahwasanya kita bakal bertemu dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ke-8 terakhir, ikhtiyarus suhbati shalihah. Kalau tadi kita mengambil contoh, sekarang nomor 8 mencari teman yang sejati, sahabat sejati. Teman banyak, tapi yang jadi teman sejati atau sahabat sejati itu paling 1 atau 2 atau 3. Nah, ini penting. Untuk apa? Untuk membuat kita teringat akan kesolehan-kesolehan dari teman-teman kita, sehingga teman yang sejati tadi dalam hidup membuat kita soleh, bahkan kondisi dia sudah mati pun membuat kita soleh. Lu kok bisa? Terkadang teman yang paling kita senangi ini, teman yang kita cintai ini, terkadang matinya itu membuat kita teringat Allah SWT. Wah, dia sudah nyaman, dia sudah enak, dia sudah mati syahid, mosok saya masih terbelenggu dengan hawa nafsu lah gitu. Jadi teman-teman yang soleh ini mau tidak mau akan bermanfaat untuk kita. Katakan ya? Sepakat ya nomor 8 ya? Berarti sekarang nomor 9 dan 10. Nomor 9. Leres nomor badan ini? Leres Bu? Nomor 6, nomor 7, nomor 8, atau nomor 8, nomor 9, 10, atau dimulai dari nomor 7. Yang nomor sampai nomor 10. Oh sudah. Oh berarti sudah selesai 10 loh. Balik lagi dong, judul baru. Nomor 9 nih saya ucapkan. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ingat babnya. Nomor 9 adalah mawas diri dari sifat ujub. Sudah ya? Oh sudah. Mawas diri dari sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub, al-ujub. Ujub itu bukan sombong, tapi bisa juga berdampak kepada kesombongan. Ujub itu apa toh? Ujub itu merasa gara-gara aku berbuat seperti ini, maka pabrik bisa bagus. Ya kan, gara-gara aku berbuat seperti ini, maka teman-teman bisa rame, kan gitu. Jadi merasa dirinya lah yang telah menyebabkan itu semua. Al-ujub, namanya al-ujub. Gara-gara perbuatanku lah aku bisa kaya. Gara-gara perbuatanku lah aku bisa sehebat ini. Ya, namanya ujub. Ujub. Kalau ujub ini dipamer-pamerkan nanti jadinya sombong. Nah, orang yang pengen mendapatkan tazkiyatun nafas, orang yang pengen mendapatkan ketenangan jiwa atau hatinya tenang, prosesnya tazkiyatun nafasnya adalah al-hazar minal ujub. Dia betul-betul mewaspadai diri dari perkataan hatinya tentang ujub tadi, dari ujub. Perbuatan hatinya dari ujub. Ujub ada di sini nih, di dada kita nih. Kemudian yang ke-10 ma'rifatun nafsi wa sifatuha. Ma'rifatun nafsi wa sifatuha. Ma'rifatun nafsi wa sifatuha. Kita mengetahui nafas jiwa dan juga sifat-sifat jiwa. Mengetahui jiwa dan juga sifat-sifat jiwa. Setidaknya jiwa itu ada berapa sifatnya kita tahu.
Ada 3 tuh kalau dalam Quran tuh. Yang pertama an-nafsul ammaratu bisu. Yang kedua an-nafsul lawwamah. Yang ketiga an-nafsul mutmainnah. Ini sudah pernah saya sampaikan berarti. Yang pertama an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa menyeru fisiknya untuk berbuat buruk. Ini jiwa paling buruk ini. Jiwa yang menyuruh fisiknya untuk berbuat buruk. Jiwa ini menyuruh matanya untuk melihat sesuatu yang buruk. Jiwa menyuruh perutnya untuk makan banyak. Jiwa menyuruh menyuruh tangannya untuk berbuat nakal. Jiwa menyuruh akalnya untuk berbuat buruk. Jadi jiwa menjadi penguasa dari keburukan. An-nafsul ammaratu bisu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Jiwa yang sukanya mencela. Jiwa yang sukanya mencela. Jiwanya mencela siapa? Mencela fisik. Fisik yang sering digunakan untuk berbuat maksiat. Jiwa ini mencela. Hei mata, ngapain sih kamu pakai mata untuk berbuat buruk? Nah, gitu. Hei mata, jadi jiwa ngomong sama matanya. Hei mata, jangan melihat yang ini. Nah, gitu kan. Jiwa sudah ngomong. Tapi mata masih kalah sama hawa nafsunya. Akhirnya mata melihat sesuatu yang buruk. Setelah mata melihat sesuatu yang buruk, jiwanya menyesal. Penyesalan ini menumbuhkan pencelaan kepada mata. Oh, dasar mata, sudah tak bilangin nggak usah ngelihat yang buruk-buruk, kok kamu ngelihat yang buruk. Tuh kan jadinya kayak gini. Jadi jiwanya itu mencela. Ya lumayan kan? Lumayan lebih baik daripada jiwa yang pertama kan? Lumayan lebih baik. Cuman jiwa ini pada akhirnya tidak bisa menguasai seluruh fisiknya dari hawa nafsunya. Gitu. Jadi setiap kali berbuat maksiat, ya sudah ada peringatan untuk tidak melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya jiwa tersebut meronta-ronta, jiwa tersebut mencela karena fisik kembali melakukan perbuatan buruknya. Terus begitu mencela. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, itu berarti namanya jiwa yang senantiasa mencela. Ini ternyata digunakan sebagai qasam ya. Sebagai salah satu bentuk sumpah yang Allah SWT lakukan atau ucapkan. Itu yang kedua. Masih mending lah dari jiwa yang pertama. Jiwa yang pertama itu tidak ada mencelanya, malah nyuruh perbuatan buruk. Nah, ini jiwa yang sudah dikuasai hawa nafsu nih. Tapi kalau jiwa yang tidak dikuasai hawa nafsu, jiwanya senantiasa mencela fisiknya tapi nggak kuat untuk menahan tekanan-tekanan hawa nafsu. Bagaimana cara mengobatinya? Ya nanti kita akan sampaikan. Cara mengobatinya gimana kita akan sampaikan setelah ini. Judul barunya. Gitu ya, itu jiwa nomor 2 tuh. Pertama an-nafsul ammarah bisu, yang kedua an-nafsul lawwamah, yang ketiga nih. Ini yang kita harapkan kita berada di dalamnya nih. Apa yang ketiga? An-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu gimana? Jiwa yang kerasan dengan amalan soleh. Salah satu cirinya adalah jiwa tersebut kerasan dengan amalan soleh. Kerasannya bukan karena ada orang lain, kerasannya karena dia nyaman dengan Allah SWT. Dia nyaman dengan perintah-perintahnya. Terkadang ada orang sergap sholat itu karena tonggoni sergap sholat ya. Nanti kalau tonggoni sergap sholat ya awak dhewe ra melok sholat. Nah gitu kan, ada yang seperti itu. Itu masih kategori nafsul lawwamah itu. Nanti dampak-dampaknya buruk. Tapi kalau an-nafsul mutmainnah, murni ketenangan jiwanya itu karena ibadahnya, karena Allah SWT, bukan karena orang lain. Ada orang lain atau tidak ada orang lain, dia nyaman bersama Allah SWT.
Itu ciri pertama, kerasan dengan amalan soleh. Ciri kedua, ini saya berikan ciri yang paling utama saja. Ciri yang paling utama dari an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, adalah kerasan dengan amalan soleh. Ciri keduanya adalah dia enggan berbuat maksiat. Enggan. Jadi hatinya menolak untuk berbuat maksiat. Ada saja cara untuk berbuat maksiat yang dibisikkan oleh setan. Syaitan minal jinni wal insi. Entah setan itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Yuk, pergi kemana? Biasa main gaplek, ya kan? Sorry, aku udah tobat. Nah, gitu kan? Sorry, aku udah tobat. Kalau jawabannya seperti itu bagus. Tapi ternyata setan dari manusia tadi ngomong lagi, beneran nih kamu udah tobat? Iyalah, masa nggak tobat-tobat, dari dulu main gaplek, main judi, nggak pernah tobat, habis uang saya. Udahlah, ayo main lagi sebentar aja, kamu kan pinter mainnya. Kata setan dari manusia tadi, udahlah aku udah tobat, udah sana pergi sana sendiri. Nah gitu. Gimana ya kalau nanti pasangan pertama aku yang bayari? Gimana nanti kalau pasangan pertama gapleknya, judinya aku yang bayari? Allah, ngapusi, kamu nggak pernah ngasih saya uang kayak gitu kok. Tumben-tumbenan kamu ngasih saya. Udahlah, nih 100.000 nih uang pertama. Nih uang pertama nih 100.000 buat isian pertama gaplek judinya itu. Beneran? Ayo angkat. Akhirnya apa? Berangkat lah, itu tobat piye? Tobat hanya gara-gara kehabisan duit. Tobat dari judi hanya gara-gara kehabisan duit. Lah nggak jadi tobat no. Kalau ternyata nanti duitnya datang gratis kepada Anda, kemudian diuji kepada Anda untuk melaksanakan maksiat lagi, akhirnya jatuh lagi ke dalam kubangan maksiat. Ini namanya masih nafsul lawamah. Tapi kalau an-nafsul mutmainnah, mbok ya dibiayai untuk berbuat maksiat gak mau. Karena apa? Enggan dia berbuat maksiat. Nah gitu. Ayo toh nonton sono lo, nonton yang bioskop gitu. Nonton lah, langsung kok tak bayari. Akhirnya nonton tenan, ya kan? Berarti maunya gratisan gitu. Karena memang enak ya, mau berbuat maksiat gratis tuh enak. Karena selama ini berbuat maksiat kan butuh duit. Ada nggak maksiat yang gratis? Halo, ada nggak maksiat yang gratis? Nggak ada ya, kayaknya butuh duit semua ya. Ada nggak maksiat yang gratis, Pak? Nggak ada. Maksiat itu butuh duit, oke masalahnya. Akhirnya ketika diuji, udah tak gratisi maksiatmu, mau nggak? Lah mau lah. Berarti masih nafsul lawamah ini. Berarti masih nafsul lawamah, belum an-nafsul mutmainnah. Kalau an-nafsul mutmainnah, cirinya kerasan dengan kebaikan, dengan kesolehan. Ciri keduanya adalah enggan berbuat maksiat. Itu muncul dari hati, bukan dari kondisi. Baik, Bapak Ibu, itu saya kira 10 kaidah, 10 kaidah dari agar kita mendapatkan tazkiyatun nafas. Sekarang teknisnya, Pak. Nah, ini judul baru nih. Bagaimana cara kita melatih jiwa kita agar jiwa kita ini interest. Apa itu interest ya? Interesting, bahasa Inggrisnya interesting, nyaman dengan amalan soleh. Bagaimana cara agar jiwa kita tuh nyaman dengan beramal soleh, agar kita tuh nyaman dengan amalan soleh dan enggan berbuat maksiat, gitu loh. Itu kan yang akan kita lakukan, yang kita damba-dambakan. Jadi hati kita itu kalau dengan kesolehan tuh seneng gitu, dengan maksiat itu gitu aja, tolak gitu aja. Wah, ini nggak sembarangan. Ada istilah namanya, kalau ini ada dua kubu ya. Ada dua kubu. Saya ceritakan di sini tujuannya agar kita tahu bahwa saya memang ada perbedaan pendapat. Ada dua kubu.
Kubu pertama menamai proses latihan jiwa ini dengan kata mujahadatun nafas. Latihan jiwa, mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas ini implikasinya adalah tazkiyatun nafas. Dampaknya adalah tazkiyatun nafas, keterangan jiwa. Jadi mujahadah ini butuh latihan. Melatih. Berarti seumur hidup kita latihan terus nih. Menantang kemaksiatan, menerima kesolehan, menantang kemaksiatan, menolak kemaksiatan, menerima kesolehan terus setiap saat. Namanya mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas nanti berimplikasi atau berdampak pada keterangan jiwa. Itu kelompok satu nih. Kelompok kedua, mujahadatun nafas itu dinamai dengan riyadhah. Dengan nama apa? Riyadhah ruhiyah. Riyadhah ruhiyah. Riyadhah ruhiyah itu apa? Riyadhah itu apa? Olahraga. Ruhiyah ruh. Olahraga ruh. Olah jiwa lah istilahnya. Olahraga kan olahraga. Pak Bu, ada nggak yang di sini ahli badminton atau pingpong itu ada? Ada Pak ya? Untuk bisa nyemes, jeder gitu kan? Itu kita kan dilatih. Pokoknya tak suruh nyemes sampai 10 kali kan gitu toh. Tujuannya biar tangan ini terbiasa, otot-ototnya terbiasa dengan nyemes. Oh, bola sudah nyaman di semes kok ya meng ditul ya rasido-sido mati. Malah mati dewi. Ini kan butuh latihan. Tangan ini untuk terampil nyemes. Kalau dalam bahasa bahasa pingpongnya terampil nyepin umpamanya. Itu butuh berkali-kali dilatih, ratusan kali itu agar ototnya terbiasa itu. Kakinya juga gitu, mau nendang bola seperti apapun bentuknya kayak apa itu butuh dilatih agar setiap kali ada bola datang di kaki dia tendangannya itu pas mengarah kemana kan gitu, butuh latihan. Kita ingin melatih jantung kita agar jantung kita kuat, ya kan? Apa salah satu latihannya? Jalan terus tiap pagi tuh, jalan lari-lari sekitar rumah, sekitar komplek, sekitar lapangan. Saya kadang-kadang sekitar ini Manahan, melatih jantung dengan cara jalan kaki, tapi mata nih ora kopen, waduh kacau kan. Akhirnya ini gimana ini mau melatih jantung malah olahraga kacau. Akhirnya mana ya tempat yang enak gitu loh, lagu-lagu neng omah dhewe omeng 100 meter muter-muter ya bosen ya kan. Akhirnya nyari ya tempat sekitar kita lah gitu. Tapi ala kulihal mau ngelatih jantung, mau ngelatih perut, mau ngelatih mata, mau ngelatih lisan, mau ngelatih tangan, apapun fisik itu bisa dilatih agar memiliki kebiasaan yang nyaman. Itu kan namanya olahraga. Nah sekarang yang diolahragakan itu bukan fisik, tapi apa? Jiwa. Nah menurut kelompok kedua ini disebut dengan riyadhah ruhiyah. Riyadhah ruhiyah ini berimplikasi atau berdampak pada tasawufnya hati, sucinya hati. Ya sebenarnya beda istilah tapi tujuannya sama ya. Tujuannya sama-sama ingin menenteramkan jiwa agar pasrah kepada Allah SWT dengan kepasrahan dan ketawakalan yang sempurna, maunya gitu. Walaupun terkadang setelah latihan juga kita masih belum bisa sempurna nilainya gitu. Jadi gitu. Ada olahraga, ada olah jiwa. Nah, kubu pertama namanya mujahadatun nafas, kelompok kedua namanya riyadhah ruhiyah. Mafhum ya? Mafhum nggih? Nah, ini sekarang bagaimana cara kita melatih jiwa kita agar kita nyaman kerasan dengan amalan soleh dan agar kita enggan setiap kali ada perbuatan maksiat. Setiap kali ada maksiat langsung enggan, langsung mau. Enek cah cilik-cilik ya. Enek cah cilik-cilik pernah viral dulu. Ada anak-anak kecil lagi lagi ngantri di sebuah rumah sakit atau mana itu, ya kan? Kemudian mereka semua membawa Quran. Kemudian sambil membaca Al-Quran, suatu saat ternyata
oleh rumah sakit atau apa gitu, rumah sakit atau apa gitu ya, tempat pemeriksaan itu disetelkan sebuah musik untuk menunggu masa yang antrinya banyak gitu, disetelin musik. Lah anak-anak yang hafalan Quran, yang tahfidz Quran, otomatis nutup telinganya. Gimana caranya biar tidak mendengar musik itu? Langsung nutup. Divideoin. Setelah divideoin viral. Ternyata viralnya dikasih tagline dari orang-orang sekuler, alah sok suci, cah cilik kaya ngene iki mesti ustadz sing salah. Nah gitu. Tagline-nya begitu. Kalimat yang dilampirkan dalam video itu loh. Kalimatnya kayak gitu. Lah, apa salahnya anak-anak? Anak-anak itu merasa bahwasanya mendengarkan musik itu menyebabkan mudahnya atau mudah hilangnya hafalan Quran. Jadi mudah sekali hilang hafalan Qurannya hanya gara-gara dengerin musik. Ini sudah terlatih gitu loh. Gimana caranya biar bisa seperti itu terus? Setiap kali ada perbuatan maksiat langsung enggan. Nah, itu. Langsung menolak. Nah, ini butuh apa namanya ya? Butuh kita latihkan terhadap diri kita sendiri. Ya, memang harus apa ya? Memang harus dilatih. Saya punya perut yang agak sedikit maju perutnya. Perut saya nih. Beratnya 80 ke atas umpamanya nih. Padahal tinggi saya cuman 170. Normalnya berat badan saya adalah 70. Ternyata yang 10 kilometer lagi. Yang 10 kilogram itu adalah lemak yang ada dalam badan kita. Umpamanya nih, gimana caranya agar kita menolak itu? Kan butuh latihan olahraga, butuh diet dan sebagainya. Tiba-tiba ada makanan enak nih, tapi makanan enak ini membuat berat badan kita naik nih. Nah, umpamanya gimana cara membuat rasa moh terhadap itu semua agar kita tidak makan itu dan kita selamat? Kan gitu, itu butuh dilatih. Sama dengan jiwa terhadap berbagai macam perbuatan yang ada di sekitar kita. Oh, maksiat itu nyaman kan, biasanya enak kan. Dalam diri seseorang terkadang maksiat itu enak karena udah terbiasa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengumpulkan dari berbagai macam kitab bagaimana melatih jiwa menurut Nabi Muhammad SAW, menurut sahabat dan menurut ulama-ulama salaf. Di sini saya kumpulkan ada 12. Walaupun masih ada yang lain ya, tapi saya baru dapat 12. Nanti kita akan cari lagi dan kita akan sampaikan lagi. Apa cara pertama? Wah, ini langsung angel. Tapi kalau betul-betul pengen mendapatkan ini ya nomor 1 ini harus dilakukan. Kalau betul-betul pengen muncul sifat kerasan dengan amalan soleh dan langsung pengen muncul sifat enggan dari berbuat maksiat, lakukan nomor pertama nih. Apa itu? Sholat, Pak. Tapi bukan sembarang sholat nih. Sholatnya apa? Menjaga 40 hari 40 malam sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbir pertama. 40 hari 40 malam. Bisa, Pak? Sakit badan? Wis tekan 30. Pokoknya hari pertama berhasil sampai 30 berhasil. Ternyata hari ke-31 itu sebuahnya keri. Lah ngopo loro wetenge Ustaz? Baleni meneh saka pertama nggih. Soalnya dalile 40. Ya walaupun ini bukan sesuatu yang wajib ya, tapi kita melatih jiwa kita. Padha karo awak dhewe kudu setiap hari membuat kaki kita berjalan berapa ribu kaki? Berapa ribu langkah? 10.000. Setiap hari harus ada langkah 10.000. Tujuannya agar badan kita ini energinya
lemaknya itu hilang di situ tuh. Bahasa kedokterannya kan begitu ya, saya nggak ngerti gitu. Tapi intinya butuh dilatih. Nah, kalau orang sudah mampu menjaga 40 hari 40 malam tidak ketinggalan satu kali saja takbir pertama, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari sifat munafik. Munafik. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Kalau saya imam terus piye Ustaz? Ustaz nih, Ustaz siapa namanya? Ustaz, saya ngapasih jadi imam terus sih. Kan saya yang punya komando untuk komat kan saya. Gitu kan. Kalau Anda ingin melatih Anda, jiwa Anda jadi makmum 40 hari 40 malam, tidak pernah ketinggalan. Karena memang dalil ini meminta kita untuk jadi makmum di belakang imam, tidak boleh ketinggalan satu takbiratul ikram pun. Ayo, tantangan loh. Dan dalilnya sahih. Masya Allah. Dalam riwayat At-Tirmidzi nomor 241. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla lillah, siapapun yang sholat karena Allah. Berarti wajhullah yang dicari, bukan manusia-manusia nih. Bukan manusia-manusia samping kita, bukan mata istri kita, bukan mata anak kita, bukan mata suami kita, bukan mata tetangga kita yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah wajhullah, wajahnya Allah. Man shalla lillahi arba'ina yauman, siapapun orang yang sholat karena Allah SWT 40 hari fi jama'atin, dalam kondisi jamaah, yudrikut takbiratul ula, setiap jamaah itu dia mendapati takbir pertama. Dalam riwayat yang lain, la tafutuhut takbiratul ula, dia tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Kutibat lahu bara'atani, akan dituliskan untuknya dua pembebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, bebasnya dia dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan bebasnya dia dari sifat munafik. Masya Allah. Ayo, siapa? Kita buat list ya. Latihan Pak. Latihan. Lillahi ta'ala ya. Jangan li ustad. Jangan li nas. Jangan li zaujah. Jangan untuk istri. Lillahi ta'ala pokoknya. Kita buat list. Ngelisnya aja harus diam-diam nih. Jangan sampai istri tahu. Jangan sampai anak tahu. Kita yang latih sendiri, diri kita nih, buat list. Ini hari apa nih? Hari Ahad. Hari Ahad berarti tanggal 9 ya, tambah 40 berarti berapa? Tanggal 10 bulan Desember nih. Kita latih dari sekarang. Masya Allah. Jamaah. Jangan sampai lupa ya. List dari sekarang, catatannya dibuatkan, taruh di rumah, istri nggak tahu, suami nggak tahu, orang nggak tahu. Lillahi ta'ala. Hadisnya jelas. Dampaknya apa? Menghapus sifat nifak dan juga malas dalam ibadah. Ini muadhabah namanya. Mendisiplinkan diri dengan sholat. Setelah itu akan muncul rasa dari diri kita apa? Rasa nggak nyaman kalau ketinggalan. Takbir pertama. Masya Allah. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam hal ini? Al-muwadhabatu 'alal jama'ati tuthbitu fil qalbi haya'an minallah. Fa inna salata fil jama'ati mizanul imani. Wow. Ibnul Qayyim berkata, al-muwadhabatu 'alal jamaah, konsistensi menjaga jamaah salat, tuthbitu fil qalbi hayaan,
akan menumbuhkan rasa malu di dalam jiwa kita. Hayaan minallah, rasa malu kepada Allah. Malu saya diperintahkan Allah SWT untuk apa? Untuk sholat, tapi ternyata aku masih menikmati perintah yang lain. Padahal Allah SWT yang paling berkuasa. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Begitu kata muadzin, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kan mau tidak mau itu peringatan buat kita, Allah lah yang terbesar. Tapi kenapa kita masih berada di dalam rumah masak mie perintahnya suami. Berarti suami sama Allah lebih besar mana? Saya ulang, gitu. Allah SWT maha besar. Ketika dikumandangkan Allahu Akbar, ingatlah Allah, Allah yang maha besar. Mau tidak mau kan kita mendatangi yang paling besar tuh. Perintah yang paling besar siapa? Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih dalam kondisi mengagungkan perintah selain perintah Allah? Tuh, Allahu Akbarnya kalah. Allahu Akbarnya kalah. Itu bukan masalah, bukan problematika fikih. Kalau problematika fikih itu boleh-boleh saja kita menunda sholat dengan tetap menjadwalkan jamaah. Azan jam 11:30, sholat jam 12, karena memang anak-anak santri, anak-anak sekolah kan selesai sholat, selesai kuliah, selesai sekolahnya kan jam 12 tuh. Ayo jam 12 kita jamaah semua. Bisa jadi diatur begitu. Tapi secara tazkiyah ya, secara tazkiyatun nafas, secara tasawuf, apa yang terjadi? Ini seakan-akan kita sedang menunda perintah Allah loh. Iya kan? Bahwa sekolah itu seakan lebih tinggi daripada Allah. Sekolah lebih besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi sekarang menjadi sekolah yang lebih besar. Nah ini hati-hati nih. Walaupun secara fikih saya itu melakukan itu sah, tapi pertanyaan kita adalah kenapa sampai kita harus menunda Allahu Akbarnya, mendatangi Allahu Akbarnya, dan kita kemudian menyelesaikan sekolahnya. Ini kan umum nih terjadi di masyarakat seperti itu. Umum kan? Janganlah kemana-mana, tempat kita juga begitu. SD, SMP, SMA kan begitu. Begitu tuh duhur 11:30, nanti sholatnya jam 12. Nunggu anak-anak selesai dulu. Ini kalau dalam pertimbangan jiwa kita, ini kita lebih mengagungkan perintah sekolah atau perintah Allah. Wah udah terbiasa gitu, ya ubah no. Wong hidup kita ini untuk Allah kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun loh. Kita ini diperintahkan untuk beribadah. Kita ini diciptakan oleh Allah SWT. Kita ini manusia maupun jin diperintahkan hanya untuk beribadah. Tapi ternyata kita mendahulukan yang lainnya begitu. Ustaz kan waktu sholat duhur ki berubah-ubah, kadang jam 12, kadang jam 11:30. Lah ya yang dirubah itu jangan sholatnya, yang dirubah itu pabriknya, yang dirubah itu sekolahnya, yang dirubah itu kitanya, bukan ngerubah waktu sholatnya. Itu kalau dari tatanan tazkiyatun nafas. Walaupun secara fikih diperbolehkan, boleh, tetap kita menjaga jamaah, boleh secara fikih. Tapi kan tazkiyatun nafas itu kayaknya sudah downgrade dulu gitu loh, udah turun sedikit deh. Itu contoh ya. Nah, maka Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan keterangan konsistensi menghadiri jamaah itu akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah, bukan rasa malu kepada manusia. Keri sithik itu isin, ya Allah, ini perintahin jenengan kok aku dadak keri lah kan gitu. Ya Allah, ini loh perintahnya jenengan kok aku harus ketinggalan, aku harus apa dulu gitu loh. Coba anak-anak kita nih ketika dengar azan subuh, dibangunin subuh itu rasanya gimana? Anak-anak kita, le sholat subuh,
sudah adzan subuh. Wow, kok sik tuh yo. Pengalaman Pak ya? Sama Pak ya? Sama Pak ya? Kita bangunin anak-anak kita gitu. Apa kesalahan kita? Kesalahan kita kurang menekankan rasa ini, kurang menekankan rasa malu kepada Allahnya kepada anak kita. Jadi gitu. Kita ini dikasih sama Allah oksigen banyak, tiap hari nggak pernah bayar, terus menggerek kon ibadah. Tapi kita harus, itu dirubah tuh, mindsetnya dirubah. Utamakan dulu Allahu Akbarnya, utamakan dulu untuk mendatangi perintah dari Allahu Akbar yang setiap kali dikumandangkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, itu aja tuh. Fa inna salata fil jamaati mizanul iman, kata Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya salat jamaah itu adalah timbangan iman. 4 madhab yang ada di dalam Islam ketika menelisik atau membahas jamaah itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah. Ada wajib kalau Anda mampu dan tidak ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk berangkat ke masjid. Safar, hujan, sakit, satu lagi apa gitu. Safar, hujan, sakit. Safar bepergian, hujan, kondisi hujan, sakit, atau jalanan becek. 4. Kalau tidak ada 4 ini berarti Anda wajib sholat jamaah di masjid. Itu mazhab pertama. Mazhab Al-Imam Al-Hambali atau Hambali, mazhab Hambali. Mazhab yang kedua sunnah muakkadah. Selain Syafi'i, sunnah muakkadah. Rasul tidak pernah meninggalkan jamaah kecuali dalam kondisi sakit, tapi tidak mengatakan wajib. Sunnah muakkadah tidak pernah ditinggalkan. Sunnah tapi tidak pernah ditinggalkan. Meninggalkannya hanya dalam kondisi ketika beliau sakit. Begitu. Kemudian yang terakhir sunnah. Ya tetap sunnah lah, tidak apa-apa. Biasanya nek awak dhewe melok sing paling gampang ya Pak ya. Leres nggih? Sing pundi? Sing sunnah. Ya ben ra tertekan kan? Ben ora tertekan. Gitu apa nggih? Nah, sing ngono kuwi padha kita iki. Biar enggak tertekan. Ya namanya syariat itu tekanan. Syariat itu beban, taklif namanya. Tapi ketika beban itu dirasakan dengan perasaan yang nyaman, muncul tazkiyatun nafas, dia tidak akan pernah merasakan beban itu. Ada seorang anak dibangunin jam 5:04, marah-marah sama bapaknya, "Abi lo nggak bangunin aku, sudah adzan subuh," padahal dibangunin subuh. Begitu bangun jam 5:04, subuh sudah selesai, marah-marah, "Abi lo nggak bangunin aku sholat lagi di rumah, saya nggak, dari kemarin sholat di masjid ini sholat di rumah." Marah-marah anaknya, padahal udah dijiwit. Ya namanya anak-anak ya. Tapi rasa bahwa ketinggalan jamaah itu penting dibangun, penting untuk dibangunkan kepada anak kita. Gitu. Selanjutnya dalam kitab Madarijus Salikin, seorang ulama berkata, al-mudawamatu ala huduril jamaah tulidu muraqabatan fil qalbi, fayastahyil abdu an yatakhallafa an ta'atillah, fayazulu anhu tawani wan nifaqi al-amali. Konsistensi jamaah menumbuhkan muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa terawasi. Muraqabah. Ada banyak hadis tentang muraqabah, ini banyak sekali. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah SWT. Konsistensi sholat jamaah. Kita terus menerus melaksanakan sholat jamaah, itu menumbuhkan muraqabah, menumbuhkan rasa malu untuk lalai dan membuang sifat malas dan sifat munafik. Ini Pak, dan butuh latihan. Istilahnya nanti kalau
nek ora mlaku-mlaku esok, nek ora jalan-jalan pagi iki rasanya ada yang kurang gitu loh. Sama kayak kita, nek ora jamaah neng masjid nek sing kurang lah gitu. Sampai muncul perasaan itu. Tidak wajib, tapi ternyata meninggalkannya ndak bisa. Ini kan luar biasa. Tidak wajib tetapi meninggalkannya nggak bisa. Karena apa? Sudah jadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, nomor 1, 40 hari 40 malam sholat berjamaah dengan cara tidak ketinggalan takbir pertama, kita jaga, maka niscaya Allah SWT akan memberikan kepada kita 2 kebebasan, bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Ayo kita latih. Itu nomor 1. Nomor 2 sekarang Bapak Ibu sekalian, puasa. Ada nggak yang Bismillah aku besok puasa? Kenapa sih? Aku puasa tuh pengen menjauhkan diri dari melihat yang buruk-buruk. Ketika aku lapar tuh biasanya mata ini bisa tertunduk. Tapi ketika nih perutnya kenyang terus, mata nih jelalatan kemana-mana. Ada yang seperti itu? Kalau ada, berpuasalah. Karena puasa itu obat, dan puasa itu melatih jiwa kita agar kita emoh dengan melihat yang buruk-buruk. Memang begitu Pak, butuh latihan. Sebagaimana kita melatih tangan kita untuk spin waktu main pingpong tadi Pak, sehingga kita terbiasa setiap kali ada bola yang datang mau kita spin gitu aja. Ini istilah ini khusus untuk yang ahli pingpong ya. Kalau nggak ngerti pingpong, nggak ngerti spin ki apa tetat. Ada yang tahu spin apa Pak? Malah pingpong. Malah pingpong. Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan afdalus siyam siyamu Daud. Wa kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Ternyata puasa itu dampaknya luar biasa. Ustaz, hari Senin saya puasa kok hari Selasa tumbuh lagi syahwatnya ya. Masa aku kon poso meneh dino Rebuni. Terus Kamis Rebuni poso, alhamdulillah syahwatnya hilang. Syahwatnya bisa saya kendalikan. Tapi ternyata ketika saya tidak puasa di hari Kamis muncul lagi syahwatnya. Terus gimana Ustaz? Nah, ini ternyata ada ininya, ada rahasianya. Apa rahasianya? Rahasia dari puasa adalah puasa itu ternyata mampu melemahkan syahwat. Puasa itu mampu melemahkan syahwat dan mampu menundukkan hawa nafsu. Terus kalau nanti pas hari nggak puasa gimana Ustaz? Syahwatnya kencang banget Ustaz. Iya kan? Senin poso, Selasa syahwatnya kencang bali meneh. Apa ikon poso meneh? Padahal puasa setiap hari kan nggak boleh. Puasa setiap hari kan nggak boleh. Ya niati saja. Kebelet nikah. Niati saja kebelet nikah, tapi belum siap menikah. Ada Pak? Kebelet nikah tapi urung siap menikah, maksudnya biayanya belum punya, calon yang mau dinikahi juga belum siap, belum ada. Ya gimana? Pengennya nikah tapi biaya nggak punya, orang yang mau dinikahi juga nggak ada. Tapi kebelet nikah. Apa jawaban Rasul? Wasalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wahai pemuda-pemuda yang siap menikah, yang sudah yang ini jamnya udah beneran ya? Nomor 2 ya, terakhir. Wahai pemuda-pemuda yang sudah siap menikah, menikahlah.
Wahai pemuda-pemuda yang sudah bisa menikah, menikahlah. Ini bahasa majas ya. Bahasa majas. Bahasa majas. Bahasa 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 tidak majasnya sudah bisa berdiri sendiri. Itu bahasa tidak majasnya. Kalau sudah bisa menikah, tapi kok ternyata belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena puasa itu mampu membuat orang menundukkan syahwatnya. Karena puasa itu menjadi sebuah benteng. Ngerti nih. Besok yang nomor 2 ini saya akan kasih lagi. Karena waktu sudah jam 5 lebih 20 menit. Harusnya jam 5 menit selesai ya. Enggak apa-apa ya. Ya wis kalau gitu sampai jam 12 saja. Bulan depan Pak insya Allah ya. Bulan depan kita kaji lagi. Ingat setidaknya ada 12 cara, kita baru membahas satu. Nomor 2 ini saya ulangi nanti. Nomor 2 saya ulangi insya Allah. 12 cara melatih jiwa agar kita terbebas dari maksiat, agar kita kerasan dengan perbuatan soleh dan enggan berbuat maksiat. Insya Allah kita akan kaji lagi di kesempatan lain. Mohon maaf atas segala hilaf, mohon maaf atas segala hilaf. Semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi lebih beriman, lebih berislam, lebih sehat lagi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.